Shalom adik-adik kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semuanya ya adik-adik. Ya adik-adik, kita datang lagi di acara Sekolah Minggu Sion Mojosongo. Ya, di sini ada Mbak Hana yang akan memimpin pujian pada hari ini. Ya, adik-adik, tema ibadah Sekolah Minggu Sion Mojosongo pada hari ini adalah tetap setia. Apa adik-adik? Tetap setia. Ya adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah memberkati kita semuanya ya adik-adik. Ya adik-adik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan pada hari ini? Siap semuanya ya? Ya adik-adik, sebelum kita memulai lebih lagi acara sekolah minggunya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Nanti Mbak Hana yang pimpin. Adik-adik sikap baik, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu Sion Mojosongo akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Ya adik-adik yang kasih Tuhan, sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan? Ya, sudah siap semuanya. Ya adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Bisa semuanya ya adik-adik? Yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kasihku dengan kecapi, oh, ku
Itu adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan ya. Adik-adik yang kasih Tuhan, sudah menyiapkan Alkitab atau sudah hafal hukum kasih? Sudah semuanya? Ya, kita mau hafalkan bersama-sama ya hukum kasih. Hukum kasih ada di mana adik-adik semuanya? Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk, kita mau baca atau melafalkan hukum kasih bersama-sama ya adik-adik. Dengan hitungan ketiga kita bersama-sama untuk membaca hukum kasih. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya adik-adik, itu adalah hukum kasih ya. Hukum kasih yang selalu mengajarkan kita tentang apa adik-adik? Tentang kasih ya. Tentang kasih, dimana kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama ya adik-adik. Contohnya sudah banyak sekali ya adik-adik. Tentu adik-adik pasti sudah ingat ya tentang contoh-contoh hukum kasih ya, dimana kita harus mengasihi Tuhan ya, harus berdoa setiap hari, bahkan setiap saat ya, dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Terus kita bisa memuji nama Tuhan, terus kita datang ke sekolah minggu, walaupun saat ini belum bisa tatap muka ya adik-adik ya, tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah ya adik-adik. Contoh-contoh mengasihi Tuhan, terus mengasihi sesama ya, contohnya juga banyak sekali ya adik-adik ya. Adik-adik ini sudah ada yang masuk sekolah ya. Ya tentunya pasti senang ya setelah sekian lama tidak sekolah dan akhirnya sekolah. Dan mungkin masih ada juga yang sekolah di rumah secara daring ya, tetapi tidak apa-apa, kita tetap bersyukur ya, kita tetap masih bisa belajar ya adik-adik. Mengasihi sesama contohnya banyak sekali ya. Kita seringkali berkumpul dengan teman-teman, kita di rumah ketemu dengan orang tua, ketemu dengan siapa lagi kalau di rumah? Mungkin adik yang punya adik ya, atau kakak ya. Kita bisa mengasihi mereka adik-adik ya. Kita belajar mengasihi sesama kita ya adik-adik. Itu hukum kasih. Dan saatnya dan untuk selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sudah ya? Pada saat ini sebelum kita memulai atau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dulu ya adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi,
Shalom adik-adik. Hai, ketemu lagi di sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman yang akan Kak Desti bawakan. Ya, untuk sebelumnya kita mau mulai firman hari ini dengan berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas setiap kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau curahkan pada setiap kami. Dan sekarang Bapa, kami mau bersama-sama di sini Bapa, mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bantu kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik sehingga kami bisa mengerti apa itu firman-Mu dan melakukan apa itu firman-Mu dalam setiap keseharian kami Bapa, dan juga Engkau yang berkati pembawa firman Bapa supaya dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Iya, yuk sekarang kita mau mulai firman pada hari ini. Sebelumnya, gimana kabarnya adik-adik di sini? Baik-baik, luar biasa? Ya, dalam Tuhan Yesus kita harus tetap selalu luar biasa. Oke, ya sekarang kita mau buka Alkitab kita dulu. Kita mau belajar tentang satu tokoh yang kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, kita mau belajar bersama-sama tentang Ayub. Nah, untuk ayat hari ini kita mau baca dari Ayub pasal 1 ayat 1, kemudian berlanjut di Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ya, untuk hari ini Kak Desti mau bacakan ayat natsnya dulu ya, yang diambil dari Ayub 1 ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, di sini pasti adik-adik udah tahu kan tentang Ayub siapa itu. Nah, kita mau refresh lagi, kita mau belajar lagi tentang tokoh Ayub ini. Oke? Ya, untuk yang pertama kita mau menceritakan tentang apa ya? Ayub ini memiliki kesetiaan yang luar biasa. Karena tema kita hari ini adalah tetap setia. Ya, jadi kita harus belajar dari kesetiaannya Ayub. Kita belajar dari apa sih yang terjadi di dalam hidupnya Ayub. Kok Ayub bisa diceritakan sebagai tokoh yang sangat setia kepada Tuhan. Nah, jadi Ayub ini memiliki keluarga yang besar. Memiliki 7.000 ekor kambing, memiliki 3.000 ekor unta, memiliki 500 pasang lembu. 500 pasang lembu, bayangkan itu berarti berapa? 500 pasang berarti 1.000 lembu. Terus punya juga keledai betina sebanyak 500 ekor. Nah, banyak banget kan adik-adik. Nah, kemudian Ayub juga memiliki budak-budak yang jumlahnya sangat banyak banget. Jadi yang ngurus kambingnya beda, yang ngurus keledainya beda, yang ngurus lembunya juga beda. Nah, yang ngurusin ngepel nyapu di rumah itu juga beda. Nah, yang mengurus tamannya Ayub itu juga beda lagi. Nah, di sini bahkan Ayub tercatat sebagai orang terkaya dari timur pada waktu itu. Bayangkan itu Ayub sekaya apa? Dulu itu sekaya apa? Kaya banget, orang kaya. Nah, di sini kita bisa membayangkan ya kalau Ayub itu benar-benar memiliki hidup yang sempurna, hidup yang begitu luar biasa. Bahkan kekayaannya itu melimpah banyak banget. Tapi ada satu hal yang sangat disayangkan. Anak-anaknya Ayub ini mereka suka berpesta, berfoya-foya, melakukan dosa. Nah, ketika anak-anaknya selesai melakukan pesta, selesai berfoya-foya, selesai minum-minum, selesai pokoknya berpesta-pesta, Ayub selalu memanggil mereka, menguduskan mereka, lalu membuat korban sembelihan untuk dipersembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Nah, suatu ketika iblis ini
datang ke Allah, datang ke Tuhan dengan niat mau menguji iman Ayub. Iblis ini mau mencobai Ayub, pengen ngerti Ayub ini sesetia apa sih sama Tuhan. Setianya tuh kayak apa, menguji kesetiaannya Ayub. Nah, Allah pun mengizinkan dengan mengizinkan untuk Ayub bisa mengalami mengalami hal buruk untuk melihat kesetiaannya. Nah, kemudian kejadian demi kejadian menimpa Ayub. Kejadian-kejadian yang buruk itu mulai menimpa Ayub semua. Yang pertama, semua ternak-ternaknya yang ribuan tadi itu dirampas semua oleh perampok. Yang kedua, semua anaknya mati seketika. Oh, kok bisa mati? Kenapa? Nah, jadi saat mereka sedang berpesta di rumah anak sulungnya, ketika mereka sedang berpesta, berfoya-foya, angin ribut datang. Angin ribut yang sangat luar biasa, angin topan yang sangat luar biasa itu datang ke tempatnya anak-anaknya Ayub untuk memporak-porandakan tempat itu, sehingga semua anak-anaknya mati seketika karena tertimpa dari bangunan yang roboh dari angin topan itu. Nah, kemudian nggak selesai di situ. Ketika dua masalah ini datang, apa yang dikatakan Ayub? Apakah Ayub mengatai Tuhan? Apakah Ayub mengutuk Tuhan? Apakah Ayub marah-marah? Tuhan kok gitu sih? Kenapa semua menimpa hal buruk? Kenapa semua menimpa hal buruk ke aku? Kenapa semuanya begini? Enggak adik-adik. Apa yang dilakukan Ayub? Nah, Ayub ini tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bayangkan ya adik-adik. Ayub ini orang paling kaya, keluarganya juga besar. Tiba-tiba dalam satu waktu yang sama semua ternak-ternaknya dirampas. Kekayaannya dirampas, anak-anaknya mati seketika di satu tempat. Kira-kira apa yang bakal dirasakan Ayub? Sedih? Pasti sedih. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Apakah Ayub mengutuk Tuhan? Enggak. Ayub enggak mengutuk Tuhan sama sekali. Ayub tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian enggak berhenti di situ adik-adik. Iblis masih belum puas mencobai Ayub, tuh masih belum puas. Tuhan, aku mau mencobai Ayub lagi. Ini tuh belum ada apa-apanya. Cuman kekayaannya doang, cuman keluarganya doang. Coba kalau kesehatannya dilihat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ayub terkena barah di seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang tahu apa itu barah? Barah itu semacam kayak bengkak-bengkak gitu, cuman dia itu bernanah, yang bernanah kuning-kuning, yang menjijikkan itu loh. Jadi itu tuh bernanah seperti bisul dan itu ada di seluruh badan. Apa yang dilakukan Ayub? Dia tetap enggak mengutuki Tuhan. Dan ketika dia terkena barah itu kan pasti gatal ya. Itu sampai udah enggak bisa digaruk pakai tangan, dia mengambil beling untuk digarukkan di luka-lukanya itu. Sampai kayak gitu. Tapi kita mau lihat lagi, apakah Ayub tetap mengutuk Tuhan? Tetap enggak mengutuk Tuhan. Bahkan sahabat-sahabatnya datang dari jauh untuk menguatkan Ayub, untuk duduk diam selama 7 hari di sampingnya Ayub, nemenin Ayub di situ. Sampai benar-benar merasakan apa kesedihan yang dirasakan Ayub. Nah, sampai pada akhirnya karena Ayub tetap berpegang, tetap setia sama Tuhan, Ayub tetap setia pada Allah, tetap mengakui kuasa Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, tetap menyerahkan kesulitannya kepada Tuhan. Nah, tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Semua kekayaan Ayub, semua yang diambil dari Ayub dikembalikan 2 kali lipat sama Tuhan. Bayangkan 2 kali lipat. Itu sebelumnya tuh Ayub udah kaya raya banget. Ketika semua dirampas, ketika semua diambil, itu semua tetap dikembalikan
sebanyak 2 kali lipat sama Tuhan. Bayangkan betapa banyaknya. Ayub udah kaya jadi makin kaya lagi ya. Jadi bener-bener Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang hilang dari Ayub. Nah, kemudian Ayub kembali bersukacita sama teman-temannya, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tetap setia. Jadi adik-adik, kita bisa belajar banyak hal dari tokoh Ayub ini. Ketika ditimpa hal buruk, ketika ditimpa hal yang tidak menyenangkan, ketika ditimpa kesulitan-kesulitan, ketika gampangnya kalau Tuhan, aku kesulitan belajar, gak bisa gini-gini, gak bisa gini-gini, kita tetap berusaha, tapi kita tetap berdoa juga sama Tuhan, sehingga kita tetap bisa tabah, bisa tetap setia kepada Allah. Nah, Ayub menjadi teladan kita semua dalam ketabahan dan kesabaran saat mengalami kesulitan. Nah, Allah mengizinkan iblis mendatangkan penderitaan atas Ayub sebab komitmen Ayub itu begitu luar biasa sama Tuhan. Bener-bener dengan kondisi yang kayak gitu, kekayaannya dirampas, terus anaknya semua meninggal, terus sakit kena barah pun Ayub tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah harus tetap setia, tetap berpegang dan berdoa, menyerahkan segala kesulitan kita dalam nama Yesus saja. Karena kita yakin dan percaya kalau semuanya itu merupakan rencananya Tuhan. Semua itu merupakan langkah supaya kita bisa cepat gede, bisa cepat dewasa. Kita tetap yakin dan percaya bahwa bimbingan Tuhan tetap selalu ada dan pasti Tuhan tetap bersama kita dalam segala kesulitan di hidup kita. Amin, amin. Iya, sekarang kita mau tutup firman kita dengan berdoa. Kita mau berdoa minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan tetap setia seperti Ayub. Oke? Iya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau curahkan pada setiap kami Bapa, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa karena hari ini kami dapat belajar setia Bapa dari satu tokoh yang begitu luar biasa yaitu Ayub. Engkau yang bantu kami, Engkau yang selalu tuntun kami Bapa supaya kami tetap setia kepadamu, bisa mencontoh apa yang dirasakan Ayub, tetap setia kepada Engkau, tetap sabar dan tetap tabah di dalam Engkau Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, setiap apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami itu hanya untuk kebaikan kami saja. Engkau yang bantu kami supaya kami tetap setia kepadamu, tetap sabar, tetap mengasihi Engkau Bapa bagaimanapun kondisi kami. Terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu. Engkau yang berkati Bapa sekolah minggu kami hari ini sampai selesai nanti. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yeay. Ya adik-adik, itu tadi firman Tuhan pada hari ini ya. Terberkati semuanya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik kita semua bisa melakukan firman Tuhan ya. Saatnya kita mau persembahan. Kita mau siapkan celengan kita untuk persembahan, untuk memasukkan persembahan ke celengan. Yang belum diambil boleh diambil dulu ya. Nanti saat kita memasukkan persembahan, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu.
adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau berdoa bersama ya adik-adik. Yuk mari kita akan berdoa, Mbak Hana yang pimpin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala kasih berkat yang Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini kami hendak berdoa bersama ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati dan menyertai. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai untuk bangsa ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa selalu memberikan damai sejahtera untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati bangsa ini Tuhan, dan Engkau akan keluarkan kami dari pandemi corona ini Bapa. Kami percaya kasih-Mu yang selalu nyata di dalam bangsa ini ya Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami di KJ Mojosongo. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk Bapak Pendeta, majelis, dan juga jemaatnya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai, Engkau tumbuhkan iman kami bersama Tuhan di dalam Engkau ya Yesus. Engkau juga berkati setiap komisi-komisi yang ada di gereja GKJ Mojosongo ya Tuhan. Kau juga berkati terkhusus Tuhan untuk Sion Mojosongo sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga senantiasa selalu menumbuhkan iman mereka Bapa di dalam Engkau ya Yesus. Kami percaya hanya Engkau Bapa satu-satunya pribadi yang mampu Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyembuhkan setiap mereka. Tuhan selalu senantiasa mendampingi mereka Tuhan, dan melalui obat dan perawatan kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati mereka Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang kami berikan pada hari ini Bapa. Mungkin tak seberapa Tuhan, tapi kami mau menyerahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa untuk setiap pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berserah Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Karena kita mau bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita mau pengakuan iman rasuli ya. Dengan sikap yang baik kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekolah minggu pada hari ini sudah selesai ya adik-adik. Jangan lupa
besok minggu kita kembali datang lagi untuk sekolah minggu di Sion Mojosongo ya. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, sekian, Tuhan Yesus memberkati.